Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gopaldi dengan NIM A0311911138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dengan NIM A0311911077. Pemateri kedua. Kami mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Akuntansi. Di sini kami membuat video presentase untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen yang dibawakan oleh dosen kami, Bapak Alimuddin. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar biaya untuk pembuatan keputusan serta pengendalian manajemen dan operasional yang dikutip dari buku Trey Garrison, Managerial Accounting, edisi 16. Konsep dasar biaya untuk pembuatan keputusan serta pengendalian manajemen dan operasional. Di sini terdapat 3 pokok materi bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua, keterampilan pengukuran seorang manajer. Yang ketiga, perspektif manajemen bisnis. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Manfaat akuntansi manajemen ini akan memberikan dasar pembuatan keputusan bisnis sehingga manajemen bisa lebih siap untuk mengelola dan melakukan fungsi pengontrolan. Sedangkan akuntansi keuangan berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan regulator. Akuntansi manajemen berkaitan dengan memberikan informasi kepada manajer untuk digunakan dalam organisasi. Pada gambar Exhibit P.1 merangkum 7 perbedaan utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Ini mengakui bahwa perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial adalah bahwa akuntansi keuangan melayani kebutuhan mereka di luar organisasi, sedangkan akuntansi manajerial melayani kebutuhan manajer yang dipekerjakan dalam organisasi. Karena perbedaan mendasar dalam pengguna, akuntansi keuangan menekankan konsekuensi keuangan dari aktivitas masa lalu, objektivitas dan verifikasi, presisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan akuntansi manajerial menekankan keputusan yang mempengaruhi masa depan, relevansi, ketepatan waktu, dan segmen kinerja. Sebuah segmen adalah bagian atau aktivitas, termasuk lini produk, kelompok pelanggan, tersegmentasi berdasarkan usia, etnis, jenis kelamin, volume pembelian, dan lain-lain. Akhirnya, akuntansi keuangan adalah wajib untuk laporan eksternal dan perlu untuk mematuhi aturan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP dan standar pelaporan keuangan internasional atau yang sering disebut dengan IFRS. Sedangkan akuntansi manajerial tidak wajib dan tidak perlu untuk mematuhi aturan yang diberlakukan secara eksternal. Selanjutnya, 3 aktivitas penting manajer dalam akuntansi manajemen. Seperti disebutkan dalam gambar P.1, akuntansi manajerial membantu manajer melakukan 3 aktivitas penting. Yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan menentukan bagaimana mencapainya. Mengontrol melibatkan pengumpulan umpan balik untuk memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan dengan benar atau dimodifikasi saat keadaan berubah. Pengambilan keputusan
melibatkan pemilihan tindakan dari alternatif yang bersaing. Seperti contoh akuntansi manajerial. Perencanaan asumsikan bahwa Anda bekerja untuk Procter dan Gamble, P&G, dan bahwa Anda bertanggung jawab atas perekrutan kampus perusahaan untuk sebuah bisnis sarjana. Dalam contoh ini, proses perencanaan Anda akan dimulai dengan menetapkan tujuan, seperti tujuan kita adalah merekrut lulusan perguruan tinggi yang terbaik dan paling cemerlang. Tahap selanjutnya dari proses perencanaan akan membutuhkan penspesifikasian bagaimana mencapai tujuan ini dengan menjawab banyak pertanyaan. Seperti salah satu contohnya, berapa banyak siswa yang perlu kita pekerjakan secara total dan setiap jurusan? Bagaimana kita akan membandingkan siswa satu sama lain untuk memutuskan siapa yang akan diberi tawaran pekerjaan tambahan? Seperti yang Anda lihat, ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab sebagai bagian dari proses perencanaan. Rencana seringkali disertai dengan anggaran. Sebuah anggaran adalah rencana rinci untuk masa depan yang biasanya dinyatakan dalam istilah kuantitatif formal. Sebagai kepala perekrutan di P&G, anggaran Anda akan mencakup dua komponen utama. Pertama, Anda harus bekerja dengan manajer senior lainnya di dalam perusahaan untuk menetapkan jumlah gaji total yang dianggarkan yang dapat ditawarkan kepada semua karyawan baru. Kedua, Anda harus membuat anggaran yang mengukur berapa banyak yang ingin Anda belanjakan untuk kegiatan perekrutan kampus Anda. Yang kedua, mengontrol. Setelah Anda menetapkan dan mulai menerapkan rencana perekrutan P&G, Anda akan beralih ke proses kontrol. Proses ini akan melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan menanggapi umpan balik untuk memastikan bahwa proses perekrutan tahun ini memenuhi harapan. Ini juga termasuk mengevaluasi umpan balik untuk mencari cara menjalankan kampanye perekrutan yang lebih efektif tahun depan. Proses kontrol akan melibatkan menjawab pertanyaan seperti, apakah kita berhasil merekrut jumlah siswa yang direncanakan di setiap jurusan dan di setiap sekolah? Apakah metode kita dalam membandingkan siswa atau sama lain berhasil? Apakah anggaran kami sesuai dengan pengeluaran untuk aktivitas perekrutan? Ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Sebagai bagian dari proses pengendalian, saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tujuan Anda adalah melampaui jawaban ya atau tidak yang sederhana untuk mencari alasan mendasar mengapa kinerja melebihi atau gagal memenuhi harapan. Bagian dari proses pengendalian termasuk persiapan laporan kinerja. Sebuah laporan kinerja membandingkan data yang dianggarkan dengan data aktual dalam upaya untuk mengidentifikasi dan belajar dari kinerja yang sangat baik dan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan sumber kinerja yang tidak memuaskan. Laporan kinerja juga dapat digunakan sebagai salah satu dari banyak masukan untuk membantu mengevaluasi dan memberi penghargaan kepada karyawan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Mungkin keterampilan manajerial yang paling dasar adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas. Dan berdasarkan data secara umum, banyak dari keputusan tersebut berkisar pada 3 pertanyaan. Apakah harus kami menjual? Haruskah kita melayani? Bagaimana haruskah kita mengeksekusi? Tampilan gambar P.2 memberikan contoh keputusan yang berkaitan dengan masing-masing dari 3 kategori ini. Kolom sebelah kiri menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus membuat keputusan yang berkaitan dengan produk dan jasa yang dijualnya. Misalnya, setiap tahun Procter dan Gamble
harus memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran pemasarannya untuk berbagai merek yang masing-masing menghasilkan lebih dari 1 miliar penjualan, serta merek lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Mattel harus memutuskan mainan baru apa yang akan diperkenalkan ke pasar. Maskapai penerbangan Southwest harus memutuskan berapa harga tiket yang akan ditetapkan untuk setiap ribuan penerbangan per hari. Mesin umum harus memutuskan apakah akan menghentikan model mobil tertentu. Kolom tengah dari Exhibit Point 2 menunjukkan bahwa semua perusahaan harus membuat keputusan terkait dengan pelanggan yang mereka layani. Sebagai contoh, Sears harus memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran pemasarannya antara produk yang cenderung menarik pelanggan pria versus wanita. FedEx harus memutuskan apakah akan memperluas layanannya ke pasar baru di seluruh dunia. Hewlett Packard harus memutuskan diskon harga apa yang ditawarkan kepada klien korporat yang membeli produknya dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, bank harus memutuskan apakah akan menghentikan pelanggan yang mungkin tidak menguntungkan. Kolom sebelah kanan dari Exhibit Point 2 menunjukkan bahwa perusahaan juga membuat keputusan terkait bagaimana mereka mengeksekusinya. Sebagai contoh, Boeing harus memutuskan apakah akan mengendalikan vendor luas seperti Gorit, Saab, dan Rolls-Royce untuk membuat banyak bagian yang digunakan untuk membuat pesawat terbangnya. Kedua, Cintas harus memutuskan apakah akan memperluas kapasitas pencucian dan pembersihannya di wilayah geografis tertentu dengan menambahkan luas persegi ke fasilitas yang ada atau dengan membangun fasilitas yang sama sekali baru. Ketiga, dalam krisis ekonomi, produsen mungkin harus memutuskan apakah akan menghilangkan satu shift 8 jam di 3 pabrik atau menutup 1 pabrik. Akhirnya, semua perusahaan harus memutuskan di antara peluang perbaikan yang bersaing. Misalnya, perusahaan mungkin harus memutuskan apakah akan mengimplementasikan sistem perangkat lunak baru, meningkatkan peralatan, atau memberikan pelatihan tambahan kepada karyawannya. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Syukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengapa akuntansi manajerial penting untuk karir Anda. Seperti yang kita ketahui, setelah lulus di suatu universitas tertentu, apakah itu di universitas dalam negeri atau luar negeri, Anda tentu akan berpikir mengenai karir Anda. Apakah Anda akan bekerja di suatu perusahaan di Amerika Serikat atau di dalam negeri itu sendiri? Apakah Anda akan bekerja di perusahaan luar negeri lainnya? Nah, Anda akan memilih apakah Anda akan langsung berkarir di perusahaan besar atau menempuh karir pada perusahaan kecil terlebih dahulu. Anda juga bisa memilih bekerja di organisasi nirlaba, entitas pemerintah. Anda harus memiliki keputusan yang sangat tepat dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu, dalam mengambil keputusan harus juga sesuai dengan tujuan Anda. Anda harus mesti memiliki keputusan yang sangat cerdas. Dengan kata lain, dalam keterampilan akuntansi manajerial ini akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan hampir pada semua karir, organisasi, dan industri. Jika Anda mengarahkan energi Anda untuk mempelajari akuntansi manajerial ini, akan menjadi sebuah investasi yang sangat besar dan cerdas di masa depan dalam pengambilan keputusan karir Anda. Pada Exhibit P3, kolom tengah menyatakan bahwa manajer rantai supply harus merencanakan beberapa banyak unit yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan yang di masa akan datang, di mana ini perlu diantisipasi. Mereka juga perlu menganggarkan biaya operasional seperti utilitas persediaan, biaya tenaga kerja. Dalam hal ini, dalam kontrol mereka memantau pengeluaran yang aktual relatif terhadap anggaran dan memantau dengan cermat ukuran operasional seperti jumlah kerusakan yang akan dihasilkan relatif terhadap rencana. Manajer
rantai pasokan membuat banyak keputusan seperti ini. Selanjutnya, pada kolom kiri eksibit P3 menjelaskan bahwa bagaimana manajer sumber daya manusia membuat berbagai keputusan perencanaan seperti menganggarkan berapa banyak yang akan dihabiskan untuk melakukan pelatihan keselamatan kerja dan iklan rekrutmen karyawan. Mereka harus memantau umpan balik yang terkait dengan berbagai masalah manajemen seperti tingkat retensi karyawan dan penyesuaian penilaian karyawan secara tepat waktu. Mereka juga membantu membuat banyak keputusan yang penting seperti apakah akan mempekerjakan staf medis di tempat untuk menurunkan biaya perawatan kesehatan dan apakah akan mempekerjakan seorang paruh waktu. Selanjutnya, mengenai keterampilan pengukuran seorang manajer, perlu kita ketahui dapat diperhatikan pada bagan P5 merangkum bagaimana setiap bab dari buku akuntansi manajerial ini mengajarkan mengenai keterampilan pengukuran yang digunakan manajer di suatu tempat di mana dia bekerja sehari-hari. Misalnya, pada bab 8 akan mengajarkan Anda mengenai keterampilan pengukuran yang digunakan manajer untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana saya harus membuat rencana keuangan untuk tahun depan. Nah, pada bab 9 dan pada bab 10, Anda juga akan melihat keterampilan pengukuran yang digunakan sebagai manajer untuk menjawab suatu pertanyaan seperti seberapa baik kinerja saya dibandingkan dengan kinerja saya sebelumnya. Nah, pada bab 7 juga mengajarkan Anda keterampilan pengukuran yang terkait dengan produk, layanan, dan produktivitas pelanggan. Selanjutnya mengenai perspektif manajemen bisnis. Perlu diketahui, hal ini sangat penting. Diketahui bahwa dalam akuntansi manajerial ini akan melibatkan lebih dari sekadar mengolah angka-angka saja. Agar berhasil, manajer harus melengkapi keterampilan pengukuran mereka dengan 6 perspektif manajemen, di mana ini melampaui angka-angka tersebut untuk kemungkinan perencanaan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 6 perspektif manajemen. Nah, terdapat 6 perspektif manajemen. Yang pertama, perspektif etika. Yang kedua, perspektif manajemen strategis. Yang ketiga, perspektif manajemen risiko. Yang keempat, perspektif kepemimpinan. Yang kelima, perspektif manajemen proses. Dan terakhir atau yang keenam, perspektif tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, perspektif etika. Seperti yang ketahui, perilaku etika adalah pelumas yang menjaga perekonomian tetap berjalan. Tanpa adanya etika dalam ekonomi, maka perusahaan tersebut citranya akan buruk. Yang kedua, perspektif manajemen strategis. Perusahaan tidak akan berhasil hanya karena keberuntungan saja. Namun, selalu ada strategi-strategi yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesannya atau untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Ketiga, perspektif manajemen risiko. Perlu kita ketahui setiap sebuah strategi keputusan yang diambil akan ada risiko-risiko. Namun, hal ini perlu diantisipasi dengan mengatur perencanaan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul saat mengambil keputusan. Perspektif kepemimpinan. Karyawan sebuah organisasi akan membawa beragam kebutuhan, keyakinan, dan tujuan. Untuk itu, suatu ketua organisasi atau suatu pemimpin harus menciptakan di mana tujuannya harus sejalan dengan bawahannya. Selanjutnya, manajemen proses. Sebagian besar perusahaan mengatur diri mereka sendiri berdasarkan manajemen fungsional seperti Departemen Pemasaran, Departemen Penelitian dan Pengembangan, dan Departemen Akuntansi. Selanjutnya, perspektif tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan strategi yang menghasilkan hasil keuangan yang memuaskan untuk pemegang saham. Namun bukan hanya untuk pemegang saham. Perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, karyawan, dan lainnya. Dalam perspektif kepemimpinan tadi, terdapat 3 hal penting atau unsur penting yang mempengaruhi perilaku manusia dalam hal kepemimpinan. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, insentif intrinsik. Yang ketiga, bias kognitif. Nah, yang pertama, motivasi intrinsik.
mengacu pada motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, intensif extrinsic, di mana ini menyoroti suatu tujuan penting dan memotivasi karyawan untuk mencapainya. Bias kognitif. Para pemimpin perlu menyadari bahwa semua orang termasuk diri mereka sendiri memiliki bias kognitif atau proses berpikir yang menyimpang, yang dimana dapat mempengaruhi perencanaan pengambilan keputusan yang bersifat negatif. Demikianlah materi yang kami jelaskan mengenai konsep dasar biaya untuk pembuatan keputusan serta pengendalian manajemen dan operasional. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Gofaldi dan rekan saya Muhammad Syukur mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.